semua hal itu tidak hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan juga. Atau yang kedua nih, teman-teman yang merasa bahwa di bull market kali ini growth-nya masih kurang maksimal atau kurang optimal growth-nya. Teman-teman harus paham di suatu tempat yang baru, bahkan ketika kita mau ke sana dan kita menetap di sana, kalau kita baru ke sana pertama kali tuh kita juga jadi turis. Nggak ada ceritanya ya gitu, misalkan nih kita mau ke luar negeri. Nah, sebelum kita mau menetap ke sana, kunjungan kita yang pertama, yang kedua, itu ya kita turis lah di sana. Kita nggak ngerti apa-apa. Itulah mengapa kita belajar, ya akhirnya kita memutuskan nih, saya bisa nih stay di sini. Itu pun juga sama dengan market crypto. Karena banyak sekali orang yang di siklus pertamanya, mereka ini lebih fokus dulu untuk belajar. Sehingga nanti ketika ada siklus selanjutnya, yang mana lebih eksponensial lagi, kita diharapkan ya itu bisa memperoleh return yang lebih optimal dan juga memperoleh pertumbuhan portofolio yang lebih maksimal. Bear market ya, setelah bull market kamu profit maksimal, waktu bear market kekayaan itu tidak hilang dan nanti kamu siap lagi nih ketika dia market ini mau bull market lagi. You have a dry powder, kamu punya komposisi portofolio yang siap untuk di compoundingkan. Nah, pertama menyusun strategi tahan banting saat bear market. Jadi ini strategi yang saya pribadi riset ke berbagai hedge fund crypto, berbagai aset management di crypto, berbagai venture capital di crypto. What they did ya in the last cycle bear market. Ya, AUM mereka itu gede. Mereka nggak bisa keluar masuk segampang kita. Ya kita retail tinggal market sales udah jadi USDT. That's it, that's all. Tapi mereka the big players ini punya size yang gede. Kalau mereka cash out banyak sekali posisi itu menimbulkan kepanikan di pasar dan takutnya nanti harga itu drop jauh lebih dalam. Itulah mengapa satu mereka buy size nggak bisa keluar masuk seperti kita dan yang kedua mereka itu juga mengantisipasi. Kalau tiba-tiba mereka sell everything, the market goes up dan mereka kehilangan exposure dan juga nggak punya barang sama sekali di sana. Jadi ini adalah portofolio ya tahan banting para hedge fund ketika ada bear market. Jadi 30% itu adalah di Bitcoin. Biasanya beberapa hedge fund besar ya atau kita ngomong big asset management seperti Pantera Capital, mereka itu punya yang namanya Bitcoin Fund ya. Jadi khusus fund untuk Bitcoin dan selama bear market pun alokasinya juga masih 30% ada Bitcoin. Jadi nggak dijual semuanya. Oke. Kemudian alokasi stablecoin yaitu ditingkatkan sebagai penyangga nilai. Mereka juga butuh bantalan ketika nanti marketnya itu mau bottom lagi ya. Jadi mereka bisa serok di harga yang lebih bawah. Dan terakhir alokasi altcoin yang lain. Karena kalau kita tahu banyak sekali hedge fund besar yang justru akumulasi Solana ketika bear market justru ya. Kalau kita ngomong banyak sekali ya contohnya Multicoin Capital mereka juga tetap hold Solana bahkan waktu bear market ya. Jadi memang terdengar sangat beresiko, tapi beberapa smart money, big players itu mereka juga akumulasi beberapa altcoin yang fundamentalnya itu sangat bagus. Let's say ada a very good ya infrastructure yang mana koinnya ini ke dilusi sampai 90% value-nya karena bear market. Itu beberapa contrarian thinker merasa bahwa masih waktu yang oke ya untuk akumulasi selama bear market kalau dia punya tesis bahwa koin ini masih bisa survive in the next bull market. Tapi chancesnya koin-koin tersebut bisa ya itu kurang dari 1%. Jadi 99% koin itu akan went bust ketika bear market dan mereka nggak akan bisa kembali lagi ke titik all time high-nya. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati dengan alokasi yang namanya altcoin ketika bear market ini. Nah,